Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Dalam Negeri membuka kegiatan orientasi bagi anggota DPRD Lampung Tengah hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024 di ruang auditorium Hotel Emersia tersebut disampaikan beberapa materi pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yang disampaikan oleh jurnalis selaku Kepala BPSDM Provinsi Lampung pada Selasa 10 September 2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan orientasi kali ini adalah membekali peserta terkait pengenalan tugas dan fungsi anggota DPD Lampung Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun pelaksana orientasi menjadi kesempatan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan lainnya, karena DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi-fungsi strategis beriringan dengan kepala daerah. Lebih jauh, DPRD terpilih harus melaksanakan orientasi terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan dinas hingga bimbingan teknis di awal pengangkatannya, karena menurut ketentuan 1 bulan setelah diambil sumpah harus anggota DPRD terpilih wajib melakukan orientasi. Setelah kegiatan orientasi selesai, diharapkan para peserta menunjukkan kompetensi, peningkatan, dan profesionalisme sehingga siap menjalankan amanah sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Inilah orientasi anggota DPRD Lampung Tengah. Kemudian negara kesatuan Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri Nusantara dengan batas dan wilayah batas dan hak tetap undang-undang pasal 5 huruf A. Kemudian khusus mengenai bentuk negara Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan pasal 30 ayat 5. Kita lihat di sampingnya Bapak sekalian ya, untuk gambar kedaulatan kita dan ada simbol-simbol kenegaraan kita. Sebelum 45 ada bendera. Nah, ini hal yang kecil sebenarnya, tetapi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya, kenapa kita menjadikan lagu Indonesia harus berdiri? Ya, karena itu adalah simbol kenegaraan yang harus kita hormati dalam bentuk mencerminkan sebuah kedaulatan kita negara. Kalau kita bicara NKRI sesuai dengan Permendagri 58 tahun 2021, hari ini jumlah provinsi insya Allah masih 38 provinsi. Walaupun sudah ada gerakan-gerakan misalnya di Papua misalnya, gerakan separatis ini memisahkan dari negara Indonesia. Kemudian kabupaten ada 419 dan khusus Lampung ya, sudah mulai ada embrio untuk membentuk daerah Lampung Timur yang memekatkan menjadi apa? Lampung Tenggara kalau tidak salah. Kemudian kota ada 98, kecamatan ada 7.266, kelurahan ada 8.500, desa ada 74.961. Nah, itu yang diadakan dari 2021. Inilah yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, kalau bicara konstruksi pemerintahan kita, tentunya tidak lepas pengaruh atau dampak dari lingkungan strategis, baik secara global, secara regional maupun nasional sendiri. Walaupun yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Dasar, kebinekaan kita, dan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai pada ideologi kita, tentunya kita berada dalam lingkungan strategis yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Kalau kita bicara lingkungan global, Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana kemajuan teknologi sampai hari ini. Yani teknologi yang sedemikian rupa, digitalisasi dan sebagainya, yang membuat hidup kita sudah semakin bergeser dari konvensional menjadi digitalisasi. Kita tahu sekarang bagaimana para ibu-ibu ya, membeli sembako tidak lagi harus berbelanja misalnya di toko, tapi cukup memencet gadget. Dengan waktu tidak terlalu lama sudah bisa
bisa datang ke rumah, misalnya dengan Alpha Gift misalnya. Kemudian terkait dengan global ini demokratisasi, beberapa negara tentunya ada kesepakatan bagaimana demokratisasi ini adalah harus diwujudkan. Ini Indonesia adalah bagian dari dalam rangka ini. Kemudian good governance, pemerintahan yang bersih. Contoh kecil saja, kegiatan pelatihan ini pun sudah dipantau. Ya. Bagaimana metode pemerintahan yang bersih, kita dipantau oleh Forum Komunikasi Anti Korupsi. Itu adalah salah satu bentuk pengejawantahan bahwa good governance sudah dimulai dari hal yang kecil. Misalnya dalam hal perencanaan, itu sudah mulai kita berpikir bagaimana good governance. Kemudian terkait regional, kita bagian dari ASEAN, kita bersahabat. Undang-undang dasar kita juga mengatur bahwa kita ikut dalam ketertiban dunia misalnya. Karena Indonesia bagian dari ASEAN atau MEA. Kemudian telah AFTA terkait dengan ekonomi. Nah kemudian terkait dengan nasional misalnya, kita tidak mungkin wilayah kita wilayah pulau-pulau dengan geografi, demografis, budaya alam, ideologi, politik, dan bisnis ini adalah lingkungan strategis kita yang ini manakala tidak dikelola dengan baik juga berdampak. Sampai hari ini kita lihat bahwa inflasi, ada demografi, ada La Nina, El Niño, siklon ekonomi, produksi beras, itu juga harus dikelola. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa menanggapi dan memahami ini. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, secara garis besar bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu terbagi dua. Sebelum amandemen dan sesudah kita coba akan kupas. Sistem pemerintahan Indonesia ada pokok-pokok sistem pemerintahan negara yang sebelum amandemen. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Sistem konstitusional, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berkaitan sekarang dengan Pak Soeharto yang sempat 30 tahun lebih berkuasa, ini dalam konteks kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia itu mengandung sistem presidensial. Sini dari sisi pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar kepada lembaga presidenan. Hampir semua kewenangan presiden diatur melalui Parlemen, dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan dan persetujuan DPR. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan seluruh dapat disalahgunakan. Ini sebetulnya. Nah, model pemerintahan saat itu sebelum amandemen Bapak Ibu sekalian, kita lihat ditujukan kepada berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Kita masih ingat di tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, kalau di media luar negeri menyebutkan adanya pembantaian kaum muda yang kita kenal istilah dulu misterius. Ini reformasi pada saat itu. Awalnya preman-preman atau sebagainya itu banyak yang dikagumi. Saya dulu kebetulan di EKA, Bapak sekalian. Setiap hari saya melihat pemandangan apa sadisnya, kemudian dalam suatu pojok pos gandum seorang anak manusia menipu
dengan kepala yang sudah tabur di kepala. Ya, pada saat itu. Ya, saya kalau nggak salah itu masih SD. Nah, artinya pada saat itu bahwa bagaimana eksekutif. Nah, oleh karena itu paham itu bagus sekali kalau dikatakan pada saat itu ekonomi relatif baik di Indonesia. Oleh karenanya Pak Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan. Tapi dalam konteks kebebasan, ya, kebebasan hak asasi manusia justru berbalik. Masyarakat relatif berkenyang, tetapi berpikir, berapresiasi, mana hak bagi negara yang utuh, hak misalnya itu tidak ada di dalam sebelum undang-undang 45 negara khususnya dalam masyarakat. Oleh karenanya direformasi. Amandemen atas Undang-Undang 45 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Sekarang untuk sedang mengingatkan saja di tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2024. Jadi sudah 4 kali mengenai saja. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen itulah menjadikan pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Oleh karenanya, setelah diamandemen, konstruksi di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi berubah. Secara garis besar di dalam batang tubuh pasalnya menjadi bertambah dari 16 menjadi 21. Kemudian pasal menjadi 37, dari 37 menjadi 73 dan seterusnya. Ini secara konstruksi dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagainya. Hal-hal yang menjadi pokok dalam rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah tentunya tadi saya sampaikan bahwa tuntutan reformasi, bahwa dirasakan bahwa amandemen itu harus dilakukan. Kemudian adanya penghapusan terkait dengan doktrin di fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan yang demokratis, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kalau kita bicara desentralisasi, maknanya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang kita anut ya sampai hari ini. Kemudian dekonsentrasi, ada pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mungkin yang anggota yang lama ya, mungkin sudah pernah RDP ya, dengan opini tertentu, bagaimana penerapan dana dekonsentrasi misalnya yang ada di dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, ini wujud konkret daripada memahami tentang azas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian tugas pembantuan, adanya penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau pemerintah kabupaten kepada desa, ya, seperti itu ya. Melakukan tugas tertentu. Klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan penuh. Kalau kita bicara absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kemudian urusan konkuren, istilah saya adalah urusan keroyokan. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, dan daerah kabupaten kota. Nah, ini yang urusan konkuren. Kemudian urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi tidak didelegasikan atau tidak didekonsentrasikan. Nah, bagus sekali, kelihatan bagus sekali ya. Percaya. Kemudian suara saya mungkin bisa mewakili ya. Kalau tadi secara narasi, nah ini
sebagai struktur kita lihat bahwa kalau kita bicara urusan absolut, ya, ada 6 urusan pemerintahan yang tidak didelegasikan kepada daerah. Ya. Itu terkait dengan pertahanan, keamanan, ya, agama, justisi, politik, luar negeri, ya, moneter dan fiskal. Ini tidak didelegasikan. Walaupun pada prakteknya juga, ya mungkin bisa kita analisis sama-sama. Misal ketika pemilu, bagaimana kita memaknai misal peran TNI Polri misal. TNI Polri itu kan perangkat pusat, Pak. Ya kan? Bagaimana kita menganggarkan misal untuk keamanannya. Sementara kalau kita melihat absolut ini menjadi pusat pemerintah pusat, tapi faktanya daerah memberikan bantuan, hibah, ya kan begitu Pak ya? Pemilu kemarin. Faktanya seperti itu. Tinggal kita bagaimana menganalisis dulu. Nah, kemudian terkait dengan pengumpulan Bapak Ibu sekalian, itu ada urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Wajib dan pilihan itu adalah ada 2, terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Apa saja yang menjadi pelayanan dasar Bapak Ibu sekalian? Itu adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ya, tata ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan, kemudian ketentraman dan ketertiban, dan yang terakhir adalah sosial. Ini menjadi wajib dasar. Kemudian terkait dengan non pelayanan dasar, misalnya tenaga kerja, gitu ya, pangan. Jadi pangan ternyata tidak menjadi, dia wajib tapi tidak dasar. Kemudian pertanahan, ya, lingkungan hidup, ya, dan lain-lain, ya. Sampai ke perpustakaan, itu wajib tapi tidak dasar. Nah, kemudian pilihan, lautan misalnya, pariwisata, ya, pertanian, ya, kehutanan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa urusan-urusan yang memang menjadi prioritas, itu yang dimaksudkan yang dasar bagi sekarang. Misalnya next saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya adalah bahwa pembagian urusan pemerintahan yang kongruen itu ada 4 hal yang jadi prinsip. Yang pertama adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Karena tadi saya sampaikan, karena urusan adalah urusan keroyokan, pemerintah satu urusan, pemerintah pusat melakukan juga, ya, provinsi melakukan, kabupaten kota. Dalam prinsip-prinsip ini tadi dapat dipertanggungjawabkan, ya, efisiensi, gitu ya, bagaimana anggaran itu digunakan dengan tepat, ya, dengan lebih hemat, ya. Kemudian eksternalitas artinya berdampak, ya, tadi akuntabilitas, efisien, dan dia berdampak, gitu ya, berdampak dalam artian positif. Kemudian untuk kepentingan strategis nasional. Nah, kemudian kalau kita bisa distribusi urusan pemerintahan, urusan yang konkurren tadi, ya, kalau kita bicara pusat tentunya, ya, lokasinya adalah lintas daerah atau lintas negara. Kalau di provinsi lintas kabupaten tentunya, makanya ada istilah jalan negara, ada jalan kabupaten, gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya, ada jalan desa, gitu ya. Ini, ya. Kemudian penggunaannya, kalau pusat ya sama, ya, provinsi dan lintas negara. Begitu pula dengan provinsi itu lintas daerah, kabupaten dan kota. Kalau kabupaten kota adalah dalam kota sampai desa misalnya, dan seterusnya, ya, secara berjenjang. Jadi distribusinya seperti itu. Nah, implikasinya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembagian urusan itu, ya, terhadap kewenangan daerah itu ada 2 yang disampaikan di awal saya tadi, ya, fungsi pemerintah itu adalah mengatur dan mengurus. Kalau kita bicara mengatur, itu terkait mungkin bisa dengan perda, dengan peraturan kepala daerah. Nah, disinilah nanti peran Bapak Ibu sekalian ada di sini, ya, mengatur itu. Nah, kemudian mengurus setelah diatur, setelah ada perda, setelah ada peraturan kepala daerah misalnya, perangkat daerah yang akan mengurusnya. Ya. Oleh karenanya, DPRD kan sering
manggil RDP misal, ya. Apa yang Bapak Ibu perangkat daerah urus misal, ada kejadian misalnya kasus misal, nah ini diatur. Inilah menjadi kewenangan DPRD, ya, untuk mengatur bagaimana penerapan perda itu sesungguhnya di lapangan. Saya lanjutkan saja. Nah, kemudian makna hubungan pusat dan daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 dimensi sebenarnya terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Itu terkait dengan hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pelayanan, dan hubungan pemanfaatan sumber daya. Kemudian terkait dengan pembinaan pengawasan misalnya. Ini tentunya hubungan itu terlihat atau digambarkan dalam rangka pembinaan misalnya, ditujukan untuk peningkatan kondisi atau kinerja kapasitas yang lebih baik dari waktu ke waktu. Makanya ada BINWAS. Kalau sampai hari ini mungkin Pak PJ Gubernur sering ke wilayah-wilayah, salah satu bentuk ya wakil pemerintah pusat di daerah untuk bagaimana melihat kondisi wilayah, kondisi daerah, kabupaten kota, bagaimana kinerja dan kapasitas pemerintah daerah, kabupaten misalnya. Itu satu bentuk pembinaan. Kemudian dalam konteks pengawasan itu dalam rangka untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan ketentuan wilayah terkait dengan prosedur dan substansial. Nah, ini ya. Jadi ada 4 dimensi terkait kalau kita bicara tentang hubungan kewenangan. Saya akan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sering mendengar istilah desentralisasi, sebenarnya tidak hanya makna itu sendiri ya, desentralisasi sendiri, tetapi lebih luas, ya. Lebih kepada devolusi, dekonsentrasi, privatisasi, dan delegasi. Nah, ini sebenarnya dari teori ya, teori yang disampaikan itu sebenarnya desentralisasi itu mengandung makna ini. Jadi bukan hanya penerahan saja yang sifatnya sempit, tapi lebih kepada ada dekonsentrasi. Itu sebenarnya bagian dari desentralisasi sebenarnya. Sebentar lagi Pak. Nah, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah disebut gubernur dan juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi, dan pemberdayaan kapasitas. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga melaksanakan urusan-urusan nasional yang tidak termasuk di dalam urusan otonomi daerah dan tidak termasuk urusan instansi vertikal di wilayah provinsi dan yang bersangkutan. Di samping itu, sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur mempunyai peranan selaku integrated field administrasi yang berwenang mengkoordinasikan semua instansi penting yang ada di provinsi yang bersangkutan, di samping melakukan supervisi dan fasilitasi. Jadi ini ya menjadi kedudukan kepala daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih ada 1 jam. Ya. Oleh karenanya saya membuka ruang untuk diskusi, untuk terkait penyampaian. Ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Kewenangan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Di sini saya ingin karena kaitan tadi dengan Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas Pak ya, disebutkan fakir miskin dan anak pelajar dipelihara oleh negara, bahkan pendidikan dan kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Nah di sini kenapa pendidikan dan kesehatan ini diserahkan ya, dilimpahkan menjadi urusan pemerintahan daerah, bukan pusat. Nah di sini saya menilai keadilan yang nggak ada. Kenapa saya katakan keadilan yang kurang berimbang atau timpang sekali? Karena mengingat potensi daerah
ya potensi daerah ini tidak sama. Di daerah-daerah tertentu, katakan Bekasi, Jakarta, Bali, ini untuk pendidikan dan kesehatan ini betul-betul bisa digratiskan. Itu. Sementara kalau kita bicara di daerah lain atau saya bicara di Lampung Tengah, ini sangat-sangat sulit sekali. Jadi kebijakan pemerintah ini melalui undang-undang pemerintah desa ini kami merasa kami Indonesia tapi di luar Indonesia. Kalau kami merasakan masalah pendidikan dan kesehatan dengan daerah-daerah yang lain, seharusnya ini untuk urusan pemerintahan pusat ini jangan menyerahkan untuk pendidikan dan kesehatan ke Lampung Tengah. Terus terang aja Pak, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang itu merupakan perubahan dari Undang-Undang 32 ini saya menyoroti khusus di pendidikan. Di pendidikan ini untuk jenjang pendidikan menengah ini dialihkan ke provinsi selaku wakil pemerintah pusat, ya SMA sederajat Pak. Akan tetapi itu objeknya ada di daerah kami, objeknya ada di daerah kami. Sementara di Undang-Undang 23 itu tidak tercantum secara implisit itu di pasal-pasal tertentu, itu hanya terlampir di di lampiran atau di metriknya aja bahwa jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi. Mungkin kalau kita boleh jujur Pak, walaupun potensi daerah kami sangat kecil, mungkin satu-satunya daerah di Lampung Tengah yang sudah menggratiskan pendidikan jenjang pendidikan dasar. Nah, harapan kami untuk jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi ini digratiskan juga. Karena apa? Objeknya itu ada tempat kami, kewenangannya ada di provinsi, sehingga itu terus terang aja Pak, di sini para wali murid ini keberatan dengan pungutan-pungutan dari sekolah-sekolah yang dimana setiap tahunnya itu bisa 2 juta lebih. Bahkan mirisnya Pak, itu banyak masyarakat kita yang beralih ke swasta, tidak mau masuk negeri karena tidak mampu membayar, karena mahalnya sekolah SMA sederajat tersebut. Di sini dengan undang-undang otonomi daerah ini, pemerintah pusat ini hanya ica-ica, hanya acting untuk memberi kebebasan mengatur anggaran. Kata orang Jawa mengatakan kepalanya dilepas, ekornya dipegang, digandolin, seperti itu. Salah satu contoh Pak, semua anggaran, baik itu urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari 24 dan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri 8 itu, ini kita tidak merdeka untuk menentukan, semua sudah ditentukan dari sana. Itu uang ini boleh untuk ini, uang itu boleh untuk itu. Akhirnya kami nggak merdeka. Sebetulnya ini hanya lip service saja otonomi daerah kalau kami merasakan. Apalagi di 2 tahun ini sama-sama kita ketahui Pak, itu muncul PMK DAO yang ditentukan penggunaannya. Kami nggak merdeka Pak menggunakan DAO tersebut, sehingga menghambat pembangunan kami di Lampung Tengah, kan seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini provinsi selaku wakil pemerintah pusat seharusnya menyampaikan kendala-kendala di daerah, khususnya di Lampung Tengah lah Pak. Kalau yang lain nggak disampaikan nggak apa-apa, kan seperti itu. Nah, dengan adanya PMK ada 2 kali itu perubahannya, lupa saya nomornya Pak. Ini kalau di Lampung Tengah Pak, bagaimana kita ya di urusan pemerintahan wajib itu ada 2, yaitu yang pertama itu adalah berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Di sini saya akan menyinggung masalah pendidikan Pak. Masalah pendidikan ini kami di Lampung Tengah ini ya nggak perlu jujur, sebetulnya kami protes. Tenaga pendidik kami ini kurang Pak, kurang. Bahkan ada di satu sekolah Pak, PNS-nya cuma 1. Mirisnya lagi
kepala sekolah itu pensiun. Akhirnya yang ada di sekolah itu honorer semua, dan kami tidak bisa memberi intensif mereka itu besar. Tapi kami hanya bisa memberi insentif cuma 200.000 Pak per bulan. Nah ini tolong ini Kak, permasalahan kami kurang betul tenaga pendidik di Lampung Tengah. Bahkan ada beberapa sekolah juga ada PNS-nya Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.